Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulansari, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang akad. Sebelum masuk lebih jauh, tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu apa pengertian dari akad. Secara etimologi atau bahasa, akad mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Sedangkan secara terminologi, akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Jadi dapat didefinisikan, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan. Berikut ini adalah dasar hukum dari akad, yaitu surat Al-Maidah ayat 1. Rukun dan syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu, yaitu sigat al-akad atau ijab dan qabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat rukun akad itu ada 3, yaitu akid, maqud alaih, dan juga sigat. Akid atau orang yang melakukan akad. Para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh akid. Antara lain, yang pertama yaitu ahliyah. Artinya, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Kemudian yang kedua wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad ini harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. Maqud alaih atau objek transaksi. Maqud alaih ini juga memiliki beberapa persyaratan, yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis, dan bukan barang najis. Sigat atau ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Sigat juga memiliki beberapa persyaratan, antara lain adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul, adanya satu majlis akad, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Selanjutnya, kita pada pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara, ada akad sahih dan akad yang tidak sahih. Berdasarkan segi penamaannya, ada akad musammah dan khairu musammah. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad, ada akad musyara'ah dan akad mamnu'ah. Berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda, ada akad daman, akad amanah, dan akad gabungan antara daman dan amanah. Berdasarkan waktu dan pasalnya, ada akad fauriyah dan akad istimrar atau zamaniyah. Berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut, ada akad asliyah dan akad tabi'iyah. Dan berdasarkan tujuan dan niat si pelaku, ada akad tabaru dan akad tijari. Tujuan dan akibat hukum akad, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.
Akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini adalah prinsip akad dalam Islam. Prinsip kebebasan berkontrak, prinsip perjanjian itu mengikat, prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, dan prinsip kejujuran atau amanah. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Kemudian dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Berlakunya hiyar syarat, aib atau rukyat. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah. Di antara hikmah diadakannya akad adalah adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki suatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan suatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.